Halo, jumpa lagi dengan saya Virbum Veritatis. Seperti yang sudah saya kemukakan, saya akan mulai membahas tentang ocehan-ocehan Dr. Sanihu Munir dan memberikannya kelayakan yang sepatutnya dia terima. Nah, Dr. Sanihu Munir mencoba membantah video terdahulu saya berjudul Yesus hanya bagi Israel, jawaban untuk Muslim. Nah, Dr. Sanihu Munir mengakui penipuannya mengenai Matius pasal 15 ayat 24 dan bahkan mengajak kita untuk berterima kasih untuk penipuannya. Lalu Anda mengutip video saya yang mengatakan bahwa Yesus diutus sebagai nabi dalam tanda kurung. Lalu Anda menuduh saya penipu. Begitu? Kan bagaimana Yesus menggunakan terminologi monoteistik Yahudi untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan Allah yang mengutusnya sebagai nabi untuk Bani Israel. Jawab Yesus, "Aku diutus sebagai nabi hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Matius pasal 15 ayat 24. Benar-benar otakmu di mana, Dr. Deking Gadas? Dr. Deking Gadas, Anda sebagai ilmuwan seharusnya berterima kasih ketika saya menambahkan tanda kurung sebagai penjelasan ayat tersebut. Harusnya berterima kasih, bukan menyebut saya penipu. Mengapa? Pertama, ini bermanfaat bagi umat Islam untuk meneguhkan iman mereka bahwa Injil meneguhkan Al-Quran tentang misi Yesus sebagai Nabi hanya kepada Bani Israel. Sementara, tanda kurung juga bermanfaat bagi kalian umat Kristen untuk menyadarkan kalian bahwa Yesus diutus Tuhan Allah sebagai Nabi dan bukan diutus sebagai Tuhan selain Allah. Nah, untuk poin ini ada 5 hal secara cepat. Pertama, Sanihu Munir tidak membantah bahwa dia memang menambahkan frasa sebagai nabi ke dalam Matius pasal 15 ayat 24. Dan memang Anda bisa memperhatikan naskah Yunani dari Matius 15 ayat 24 di screen sekarang. Dan memang frasa itu sama sekali tidak ada di dalam teks itu. Artinya Sanihu Munir mencoba membuat ayat itu berbunyi terdengar seperti teologi Islam. Dan itulah yang saya sebut sebagai penipuan, dan Sanihu Munir tidak membantahnya dengan mengafirmasi bahwa dia menambahkan frasa itu. Sanihu Munir mengakui secara tidak langsung bahwa dia memang melakukan penipuan. Tapi yang menarik, yang kedua, Sanihu Munir sambil mengafirmasi bahwa dia menambahkan frasa itu dan karena itu dia melakukan penipuan dengan membuat teks itu terdengar seperti teologi Islam. Sanihu Munir justru mengajak kita untuk berterima kasih kepada dia. Dengan kata lain, Sanihu Munir mengajak kita berterima kasih kepada penipuannya. Yang ketiga, dengan menyatakan bahwa dia berupaya menolong umat Muslim untuk tetap kuat di dalam iman mereka berdasarkan Alkitab. Ketika yang dia lakukan adalah penipuan, sebenarnya Sanihu Munir sedang menyatakan bahwa Muslim untuk tetap kuat di dalam iman mereka memerlukan penipuan dari Sanihu Munir. Itu yang ketiga. Yang keempat, Sanihu Munir juga mengajak orang-orang Kristen untuk berterima kasih kepada dia. No, thank you. Kekristenan tidak membutuhkan penipuan untuk kebenaran. Kebenaran dan penipuan itu sama seperti terang dan gelap. Keduanya tidak dapat bersatu pada saat yang bersamaan. Yang kelima, dan ini sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda, Dr. Sanihu Munir, tidak dapat melihat penipuan Anda sendiri, bahkan berupaya menjustifikasi itu dengan mengajak orang-orang untuk berterima kasih kepada Anda, setujukah Anda kalau saya datang kepada Quran, mencomot salah satu ayatnya, misalnya surat 19 ayat 33, lalu membuatnya berbunyi seperti ini, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dalam kurung melalui penyaliban, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali dalam kurung pada hari ketiga." Apakah Anda akan setuju saya melakukan hal itu terhadap surat 19 ayat 33 secara demikian? Saya percaya Anda adalah orang pertama yang akan protes dan berteriak dengan suara paling kencang dan berseru dengan suara paling sumbang. Tapi Anda bahkan tidak perlu capek-capek protes karena saya pasti tidak akan melakukan hal semacam itu.
Kenapa? Karena saya tahu itu sesuatu yang tidak berintegritas, itu sesuatu yang tidak bermoral, itu penipuan, itu adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang akademisi yang terhormat. Itu hanya dilakukan oleh para propagandis gembel di jalanan. Dan apakah Anda sekarang, Dr. Sanihu Munir, sedang menyematkan label propagandis gembel di jalanan dengan melakukan penipuan semacam itu terhadap kitab suci saya, wahai Dr. Sanihu Munir? Apakah Anda sedemikian bebalnya untuk tidak bisa melihat penipuan yang Anda lakukan dan memiliki sedikit saja rasa malu untuk melakukan hal serendah itu, ketika di zaman kecanggihan teknologi semacam itu orang bisa dengan sangat gampang mengecek akurasinya?